Bab 3. Ini adalah aturan keluarga Yun. Jika ahli waris meninggal, atau menderita luka serius yang tidak dapat disembuhkan, atau hilang selama lebih dari setahun, dia akan kehilangan statusnya sebagai ahli waris. Yun Qingyan kehilangan status ahli warisnya karena dia telah hilang selama lebih dari setahun. Sepupunya, Yun Xuan, dicabut statusnya sebagai ahli waris karena cedera yang tak tersembuhkan. Yun Qingyan tidak segera menjawab, tetapi menatap pengurus rumah tua Yun Yuanlin, dengan mata yang dalam dan berkata, "Kakek Lin, apakah ini maksudmu sendiri, atau maksud paman?" Sebagai seorang kaisar abadi, Yun Qingyan secara alami dapat menerka bahwa kata-kata pelayan itu mendesaknya untuk mengambil kembali status pewarisnya. Pengurus rumah tangga tua, Yun Yuanlin, tercengang, setelah bertemu dengan tatapan Yun Qingyan. Dia merasa seolah-olah rahasianya telah terungkap. Segera, pengurus rumah tangga tua itu berkata, "Ini adalah maksud saya sendiri. Tetapi Patriark juga memiliki ide ini. Tetapi Patriark masih tidak yakin apakah Tuan Muda Yan saat ini memenuhi syarat untuk memperjuangkan status pewaris." Yun Qingyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Awalnya, saya hanya setengah yakin. Tapi sekarang, budak tua ini benar-benar yakin. Selama Tuan Muda Yan mau, hanya masalah waktu sebelum Tuan Muda Yan mendapatkan kembali statusnya sebagai pewaris. Kepala pelayan tua itu berkata dengan nada postur rendah hati dan nada yang tulus sambil membungkuk. "Kakek Lin, kamu sangat pintar. Bahkan lebih pintar dari yang kukira. Tapi jangan jadi contoh." Yun Qingyan menatap pengurus rumah tangga tua itu dan berkata, matanya tidak dingin. Tapi itu membuat pengurus rumah tangga tua itu merasa seperti berada di atas punggungnya. Yun Qingyan tidak meragukan kesetiaan kepala pelayan tua itu kepadanya dan pamannya Yun Han. Tetapi tidak ada atasan yang menyukai bawahan yang mengambil jalannya sendiri. Terutama Yun Qingyan, yang terbiasa mendominasi segalanya. "Tuan Muda Yan, budak tua ini berjanji bahwa saya tidak akan pernah melakukannya lagi." Pengurus rumah tangga tua itu menarik napas dalam-dalam, merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dan pada titik tertentu, sederet keringat dingin muncul di dahinya. "Ayo pergi, bawa aku ke ruang diskusi keluarga," kata Yun Qingyan, dan berjalan keluar halaman, sambil bergumam. "Jika paman tidak bisa pergi, kurasa pasti ada pertemuan keluarga. Keempat tetua semuanya adalah karakter pemberontak. Ayah saya dapat menaklukkan mereka dengan kekuatan absolut, tetapi paman saya mungkin tidak dapat melakukannya. Jika tidak ada kecelakaan, bahkan paviliun obat herbal sekarang tentunya dikendalikan oleh salah seorang tetua." Rumah besar keluarga Yun sangat besar, dan Yun Qingyan dan pengurus rumah tangga tua berjalan keluar dari halaman. Mereka berjalan di sepanjang koridor panjang, dengan danau di kedua sisinya, dan danau itu ditutupi dengan daun teratai dan bunga teratai. Kemudian, setelah melewati paviliun demi paviliun, mereka tiba di luar aula yang megah. Saat ini, aula pertemuan keluarga Yun benar-benar ribut. Keempat tetua berkolusi dan menekan Patriark Yun Han selangkah demi selangkah. Yun Han yang terisolasi dan tak berdaya benar-benar dirugikan dalam pertengkaran itu. "Patriark, sejak Yun Xuan dihapuskan setengah tahun yang lalu, pewaris keluarga telah kosong selama setengah tahun. Sekarang seluruh kota Tianyu mengkritik keluarga Yun kita karena tidak memiliki penerus. Demi reputasi keluarga dan warisan keluarga, tolong sang Patriark menunjuk ahli waris baru hari ini. Seorang keluarga dalam hal basis kultivasi dan bakat. Jadi saya mengusulkan Yun Yang King sebagai pewaris baru." Tetua Agung mendesak langkah demi langkah. "Cukup, di matamu. Apakah kamu masih menganggap aku sebagai patriark?" Yun Han menepuk meja dengan keras. Wajahnya memerah karena marah, dan tinjunya terkepal erat. Namun, dengan kultivasi dan keagungannya, dia tidak bisa mengendalikan suasana sama sekali. Tak satu pun dari empat tetua agung yang lebih rendah darinya, terutama tetua agung, yang alamnya bahkan lebih tinggi darinya. Tentu saja ada patriark di mata kita, tapi jika patriark terus menempuh jalannya sendiri, maka kita hanya bisa mendirikan patriark lain pertimbangkan kepentingan keluarga. Tetapi patriark keterlambatan dalam menetapkan ahli waris tidak hanya akan merusak reputasi keluarga, tetapi bahkan akan menyebabkan tidak ada penerus dalam keluarga. Jika patriark tidak menetapkan ahli waris hari ini, keempat tetua kita bisa menggunakan kekuatan untuk menggulingkanmu. Tetua Agung terus mendesak. "Patriark mengapa repot-repot?" Yun Qingyan menghilang, dan Yun Xuan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. "Penatua, bisakah menjadi pewaris? Mengapa patriark tidak bisa memahami maksud kita semua?" Beberapa penatua menghela nafas Dao. Nadanya tampak lemah, tetapi sebenarnya masih agresif. Dalam keadaan normal, ahli waris hanya bisa menjadi orang dengan garis keturunan paling langsung. Misalnya, Yun Qingyan, seperti Yun Xuan, tetapi salah satunya menghilang dan yang lainnya dihapuskan. Jika orang lain tidak terdaftar sebagai ahli waris, maka keluarga Yun benar-benar tidak memiliki penerus. Ini juga alasan mengapa tiga tetua lainnya dibujuk oleh tetua agung untuk menekan patriark. Yun Han terdiam lama sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada penghinaan di wajahnya. Tapi ada juga ketegasan seperti batu. "Oke, aku bisa menjanjikanmu untuk menyebutkan ahli waris hari ini. Tapi bukan Yun Yang Qing, tapi Yun Qingyan." Yun Qingyan telah kembali pada saat itu. Yun Han memiliki ide untuk menjadikannya sebagai penggantinya. Pada saat itu, dia telah menanyakan tingkat kultivasi Yun Qingyan. Tetapi tingkat kultivasi Yun Qingyan telah jatuh ke tingkat ketiga dari dunia bintang alam tingkat 3. Namun meski begitu, Yun Han tetap tidak goyah. Hanya saja dia akan menunggu 1 atau 2 tahun sampai ranah Yun Qingyan membaik sebelum mendaftarkannya sebagai penggantinya. Tentu saja, Yun Han ingin Yun Qingyan menjadi ahli warisnya karena suatu alasan. Yun Qingyan adalah keponakannya, dan dia memiliki darah paling langsung dari keluarga Yun.
Hanya dengan menggantikannya sebagai patriark, darah murni keluarga Yun dapat dijamin dengan baik. Kedua, hanya jika Yun Qingyan menggantikan sang patriark, dia dapat membalaskan dendam Yun Xuan. Dengan hubungan antara Yun Qingyan dan Yun Xuan, setelah mengetahui penghinaan yang diderita Yun Xuan, dia pasti akan mencari keadilan untuk Yun Xuan, dan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan keluarga untuk menghadapi pihak lain secara langsung. Tetapi jika Yun Yangqing menggantikan patriark, dia tidak hanya tidak akan dapat melindungi darah murni keluarga Yun, tetapi juga tidak mungkin Yun Yangqing berperang dengan orang lain demi Yun Xuan. Patriark, apakah kamu bercanda? Atau apakah kamu berniat untuk menghancurkan keluarga Yun? Kamu benar-benar membiarkan seseorang yang telah hilang selama 3 tahun dan bahkan kita semua tidak tahu apakah dia hidup atau mati untuk menjadi ahli waris. Tetua Agung mencibir, siapa bilang aku sudah mati? Pada saat ini, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar. Dan kemudian, seorang pemuda berjubah merah dan membawa sarung pedang kosong berjalan ke aula dengan aura setinggi Raja Sembilan Langit. Pemuda itu tampak acuh tak acuh. Matanya perlahan menyapu semua. Matanya yang tampak tenang setajam pisau, membuat tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Ada juga semacam penindasan spiritual yang memancar darinya, yang membuat orang memiliki dorongan tak terkendali untuk menyembahnya. Yun Qingyan, kecuali Patriark Yun Han, semua orang di aula tercengang, dan mereka semua memandang Yun Qingyan seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang telah hilang selama 3 tahun dan hampir dipastikan telah meninggal sejak lama akan muncul di depan mereka lagi. Untuk sementara, kerumunan di aula semua teringat akan Yun Qingyan. Sekali waktu, Yun Qingyan adalah pewaris mereka yang paling jos. Dan juga kebanggaan seluruh keluarga Yun, apakah itu Yun Xuan atau Yun Yangqing, putra penatua agung. Mereka semua tampak suram di depan Yun Qingyan. Namun, dia menghilang. Menghilang seolah dunia telah menguap. Jika dia tidak menghilang, dia saat ini mungkin bisa menghidupi keluarga Yun. Aku kembali. Yun Qingyan memandangi kerumunan, tanpa sikap luhur, tetapi memberi orang perasaan kembalinya seorang raja. Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda Yun Qingyan. Kecuali Yun Han dan keempat tetua, semua pelayan di aula berlutut. Mereka memandang Yun Qingyan dengan mata penuh hormat, bukan hanya karena prestise ayahnya yang tersisa, tetapi juga karena kejosan Yun Qingyan sendiri. Pada tahun kepergiannya, Yun Qingyan yang berusia 15 tahun sudah memiliki budidaya alam bintang tingkat kelima, dan dikenal sebagai jenius pertama di kota Tianyu, dan dia juga jenius pertama dalam 100 tahun terakhir. Rekor ini, selain dilampaui oleh Keir yang lebih mengerikan, yang lain hanya bisa memegang lilin untuk Yun Qingyan. Di antara 4 tetua, tetua pertama tampak murung, sementara 3 tetua lainnya menatap Yun Qingyan dengan ekspresi rumit. Dalam pikiran mereka, setelah 3 tahun, kultivasi Yun Qingyan pasti akan mengalami lompatan kualitatif. 4 tetua, apakah Anda keberatan menjadikannya ner penerus saya? Pada saat ini, suara Paman Yun Han terdengar. Tidak keberatan, tidak keberatan, tidak keberatan, bahkan tanpa ragu. Penatua kedua, penatua ketiga, dan penatua keempat setuju, dan setuju dengan satu suara. Kulit tetua agung tidak pasti, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yun Qingyan, beritahu kami kultivasi seperti apa kamu sekarang. Tetua agung menanyakan kalimat ini, dan dia sudah melunak dalam penyamaran. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah bahkan suara napas telah menghilang. Semua orang menahan napas dan mengangkat telinga, menunggu jawaban Yun Qingyan selanjutnya. Pertanyaan ini bukan hanya keingintahuan penatua agung, tetapi juga keingintahuan semua orang yang hadir. 3 tahun lalu, dia sudah memiliki kultivasi alam bintang tingkat kelima. Alam apa yang akan dia naiki sekarang? Tingkat ketiga dunia bintang, Yun Qingyan berkata tanpa menyembunyikannya. Atau dia terlalu malas untuk menyembunyikannya. Di matanya, tidak ada perbedaan antara tingkat ketiga alam bintang, tingkat ketiga alam bulan, dan bahkan alam matahari tingkat ketiga. Semua adalah budidaya manusia. Yaner, mata Paman Yun Han berkedip dengan cemas. Dia tidak menyangka Yun Qingyan akan mengekspos kultivasinya tanpa syarat. Apa katamu? Tetua agung tidak dapat mempercayai telinganya. Dia bahkan berpikir bahwa basis kultivasi Yun Qingyan mungkin tidak kalah dengan miliknya. Tanpa diduga, jawaban di mulut Yun Qingyan adalah dunia bintang tingkat ketiga. Jika 3 tahun lalu, Yun Qingyan yang berusia 15 tahun dari dunia bintang tingkat 5 adalah seorang super jenius, maka Yun Qingyan yang berusia 18 tahun dari dunia bintang tingkat ketiga telah benar-benar menjadi biasa-biasa saja. Semua pengurus keluarga yang menaruh harapan besar pada Yun Qingyan juga menunjukkan kekecewaan setelah mendengar kata-kata tersebut.